Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proposal kami, yaitu dengan anggota yang pertama dengan saya sendiri, Lehatil Ziada, yang kedua Pina Wulandari, ketiga Suci Nurul Fadian, keempat Kawimana Sita, kelima Rizal Jana. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan judul Pengaruh Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS terhadap produktivitas kerja karyawan housekeeping departemen di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang pertama yaitu bab 1 yang akan dibacakan oleh Kawima Nasita. Kepada Kawima kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yang mengenai yang pertama adalah terbelakang. Yang pertama, hotel. Hotel adalah sebuah usaha bisnis akomodasi yang menyediakan fasilitas penginapan bagi publik atau umum dan dilengkapi satu atau lebih layanan makanan dan minuman, jasa attendant room, layanan berseragam, pencucian linen, dan penggunaan furnitur dan perlengkapan serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan pemerintah. Poin kedua adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja menurut Sutisno 2017-102 adalah rasio hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja. Kemudian poin ketiga adalah perilaku. Perilaku merupakan respons seorang terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Sesuai dengan batasan perilaku kesehatan adalah pemeliharaan, memperhatikan dan kesehatan individu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga terhindar dari gangguan penyakit dan mendapatkan kesejahteraan fisik dan psikis serta meningkatkan derajat kesehatan. Menurut Rahman 2017-20. Selanjutnya adalah poin perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seorang atau kelompok mampu menolong diri sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan menurut Kemenkes RI 2011-7. Selanjutnya adalah B, identifikasi masalah. Di sini ada 4 identifikasi masalah yang ditemukan. Yang pertama adalah adanya karyawan yang tidak memperhatikan kebersihan diri, kemudian karyawan gardener atau roomboy dan laundry tidak menggunakan masker pada saat jam kerja, kurangnya fasilitas alat pelindung pada saat bekerja dalam menggunakan bahan-bahan kimikal, dan terakhir karyawan merokok pada saat jam kerja dan tidak pada tempat yang diperbolehkan untuk merokok. Kemudian batasan masalah dan rumusan masalah. Bagaimana pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap produktivitas kerja karyawan housekeeping departemen di Hotel Pangeran Beach Padang? Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Ada 2 tujuan dari penelitian. Yang pertama adalah tujuan umum untuk menganalisis pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap produktivitas kerja karyawan housekeeping departemen di Hotel Pangeran Beach Padang. Kemudian tujuan khususnya, yang pertama mendeskripsikan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang kedua mendeskripsikan tentang produktivitas kerja karyawan di Hotel Pangeran Beach Padang. Selanjutnya menganalisis pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap produktivitas kerja karyawan housekeeping departemen di Hotel Pangeran Beach Padang. Selanjutnya manfaat dari penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi perusahaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Hotel Pangeran Beach Padang sebagai evaluasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap produktivitas kerja karyawan housekeeping departemen. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi jurusan pariwisata Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan rujukan bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang, terutama pada jurusan pariwisata, program studi manajemen perhotelan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap produktivitas kerja karyawan housekeeping departemen. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti lainnya, yaitu penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti lainnya. Terakhir, manfaat penelitian bagi penulis sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada, memperkaya teori dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan dan mendapatkan gelar sarjana sains serapan atau SST. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Kawima yang telah membacakan bab 1. Yang kedua itu bab 2 tentang tinjauan pustaka yang akan dibacakan oleh Pina Wulandari. Kepada Pina Wulandari kami persilakan.
Baiklah, bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau kajian teori. Perilaku hidup sehat menurut Kemenkes, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau kelompok mampu menolong diri sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berprestasi aktif dalam mewujudkan kesehatan. Menurut Khalid, perilaku hidup bersih dan sehat adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makan dan minum, serta lingkungan. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, perilaku hidup bersih dan sehat adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara sadar yang berkaitan dengan bidang kesehatan untuk menghindari berbagai macam penyakit. Selanjutnya itu produktivitas. Produktivitas kerja karyawan, menurut Sutisno, produktivitas kerja adalah rasio hasil kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seseorang tentang kerja. Menurut Suwanto, produktivitas kerja adalah kemampuan karyawan yang memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan kerja ekonomis sehingga bisa menampilkan diri sebagai individu produktif dalam mewujudkan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat penulis simpulkan bahwa produktivitas kerja karyawan adalah hasil kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja dengan membandingkan keluaran dan masukan dilakukan secara efektif. Selanjutnya itu indikator perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Yang pertama, menggunakan alat pelindung, tidak merokok, olahraga yang teratur, bebas nafsa, menjaga kebersihan diri, asuransi kesehatan. Selanjutnya itu indikator produktivitas kerja karyawan, yaitu terbagi dua. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas adalah melaksanakan sesuatu yang benar dalam memenuhi kebutuhan organisasi berkaitan dengan pencapaian untuk kerja yang maksimal, dalam mencapai target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Yang kedua yaitu ada efisiensi. Efisiensi yaitu yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber-sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan input yang direncanakan dengan input yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual, sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau kelompok mampu menolong diri sendiri atau mandiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan menurut Kemenkes RI. Menurut Hali dalam Marista 2019 menyatakan bahwa dalam mengukur produktivitas akan dilakukan dengan menggabungkan indikator efektivitas dan efisien. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Ada beberapa, yaitu pertama, bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang kedua, bagaimana produktivitas kerja karyawan di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap produktivitas kerja karyawan housekeeping departemen di Hotel Pangeran Beach Padang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pina. Baiklah, kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian yang akan dibacakan oleh Suci Nurofadiah. Pada Suci, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai, jenis penelitian ini digolongkan kepada penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel-variabel dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya perubahan. Di sini variabel bebasnya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai variabel X. Yang kedua yaitu variabel terikat atau dependen, yaitu faktor-faktor yang diamati dan diukur oleh peneliti dalam sebuah penelitian untuk menentukan ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu produktivitas kerja karyawan sebagai variabel Y. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah karyawan housekeeping department yang bekerja di Hotel Pangeran Beach sebanyak 41 orang. Selanjutnya, sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Mengingat populasi data penelitian ini adalah karyawan housekeeping department di Hotel Pangeran Beach Padang dengan jumlah 41 orang, maka sampel dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan housekeeping department sebanyak 41 orang. Selanjutnya, jenis data dan pengumpulan data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan atau didapat langsung dari responden dengan menyebarkan angket. Data primer tersebut adalah data penilaian perilaku hidup bersih dan sehat dan produktivitas kerja karyawan housekeeping department di Hotel Pangeran Beach Padang. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang sudah ada dalam perusahaan. Data sekunder meliputi data tentang organisasi, sejarah berdirinya perusahaan, pembagian tugas, dan lain-lain yang penulis perlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang tersusun. Kuesioner tersebut berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung dengan menggunakan skala Likert. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Suci. Selanjutnya yaitu tentang instrumen penelitian dan uji coba instrumen akan dibacakan oleh Liza. Kepada Liza, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan lanjutan dari metode penelitian, yaitu yang pertama yang E, instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang disusun menurut skala Likert. Selanjutnya yang F, yaitu uji coba instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji rehabilitas. Yang pertama itu uji validitas. Menurut Sugiono tahun 2015, pengertian dari validitas adalah berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Mencari validitas angket, penulis menggunakan analisis korelasi present dengan bantuan SPSS versi 23.00. Yang kedua yaitu uji rehabilitas. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kehandalan dari suatu instrumen. Menurut Sugiono tahun 2015, reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Untuk mengetahui reliabilitas angket, maka digunakan uji Alpha-Cronbach. Baiklah, itulah sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.